Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Alfarezi dengan NPM 032 30 10 60. Dan saya di sini ingin menjelaskan tentang mata kuliah yang pernah saya pelajari tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang pertama itu pada pertemuan pertama adalah revolusi industri pada perkembangan Republik Indonesia. Nah, pada dulu itu bahwasannya teknologi itu masih menggunakan mesin pada tahun 1960-an sampai 1980-an. Di situ teknologi kebanyakan yang menggunakan mesin. Nah, berbeda dengan teknologi sekarang yang memang teknologinya itu kebanyakan melalui teknologi digital, dan memang sesuai dengan perkembangan arus zaman itu teknologi sudah makin berkembang begitu. Dan tentu saja sebagai manusia yang untuk materi yang kedua adalah aplikasi yang dapat menghasilkan uang. Nah, yang pertama yang saya tahu itu adalah yang menghasilkan uang dengan gampang itu dengan halal ya. Yang pertama adalah Shopee. Shopee ini kita bisa mengambil dari sistem affiliate. Contohnya seperti kita menjualkan produknya orang, seperti misal kita ambil contoh produk parfum begitu. Parfum itu harganya 80.000. Nah, nilai dari fee-nya itu yang masuk kepada kita nanti sebesar 10%. 10% itu kalau 80.000 80.000 berarti 8.000 ya kalau tidak salah. Iya, 8.000. 10.000 ya. Kok iya 8.000 kalau tidak salah itu nilai fee-nya. Nah, nilai fee itu yang akan masuk ke penghasilan kita nanti. Itulah untung sebagai dari Shopee Affiliate itu. Dan aplikasi kedua yang saya tahu adalah Binomo sih kalau tidak salah. Binomo itu adalah aplikasi trading yang dimana kalau kita menanamkan saham kepada sebuah perusahaan, nah saham itu yang nanti akan memberikan dampak investasi kepada kita. Misalnya kita mau pasang kepada perusahaan ini, tapi kita tidak boleh asal pasang begitu. Kita harus lihat dulu perkembangan perusahaannya itu. Maksudnya kita ingin memasang saham berupa uang begitu senilai 300.000. Nah, 300.000 itu akan divalidasikan lagi setiap per tahun begitu, dan akan selalu bertambah dari waktu ke waktu begitu kalau aplikasi seperti trading begitu kalau setahu saya. Nah, dan untuk materi selanjutnya adalah materi untuk bagaimana cara membuat undangan melalui digitalisasi. Yang pertama itu kita bisa menggunakan berbagai template di Canva. Itu cara yang paling ya teman-teman, cara yang paling kreatif dan tidak lama begitu. Kalau kita mengambil template dari Canva itu templatenya sudah langsung jadi, tapi kita harus mengubah lagi kata-katanya. Seperti misalnya kalau ada undangan dari template yang sudah jadi, kan itu namanya orang. Nah, di situ kalau kita ingin membuat juga undangannya, kita ubah dulu undangan yang punya orang tadi. Dan kalau kita mau ambil dari Canva-nya, tenang teman-teman, dan di sana itu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Dan jika teman-teman tidak ingin mencari yang dari Canva, bisa juga cari yang dari web lain begitu yang sudah memang jadi lewat PowerPoint. Nah, dari PowerPoint itu kita masih bisa edit lagi begitu teman-teman, supaya kita mengefisiensikan waktu, supaya tidak terlalu lama waktu pengerjaannya. Bayangkan loh kalau kita ingin mengedit lagi bagian-bagian misalnya seperti penghias halamannya begitu, itu kan saya rasa sangat lama sekali kalau ingin memakan waktu ya teman-teman. Jadi saya rasa gunakan saja aplikasi Canva itu, atau mendownload langsung template dari website begitu ya, supaya tidak terlalu lama memakan waktu dan sangat mengefisiensi waktu. Saya rasa itu saja untuk materi ketiga yang pernah diajarkan. Untuk materi selanjutnya adalah bagaimana cara membuat website di internet. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu website itu apa. Website itu adalah sebuah halaman yang ada di dalam internet dan bisa diakses melalui aplikasi seperti Google ataupun Chrome. Nah, di dalamnya itu berisi berbagai informasi berita yang sedang hangat, dan berisi juga rekomendasi tutorial seperti banyak hal misalnya begitu kalau kita ingin cari di website. Dan cara membuat website dengan simpel itu, pertama download aplikasinya lewat Play Store. Di situ
Kedua, masukkan emailnya kita. Dan ketiga, buatlah sebuah tajuknya itu tajuk untuk websitenya kita, misalnya Ferry Alvarezi underscore blogspot.com begitu ya, misalnya cara yang paling simpel. Dan itu setelah itu terserah kita ingin menambahkan apa saja di dalam website itu, tapi kita harus isi dulu berbagai skripnya. Dan untuk itu saya sarankan untuk menonton video tutorial saya saja di YouTube untuk lebih lengkapnya. Kalau saya jelaskan di sini kayaknya agak panjang untuk videonya. Dan mari kita untuk materi selanjutnya adalah bagaimana cara membuat iklan melalui Google. Nah, pertama-tama teman-teman harus login dulu di Google AdSense. Hal ini juga membantu teman-teman supaya teman-teman mendapatkan intensif dari iklan yang teman-teman pasarkan begitu ya. Misalnya kita harus kerjasama sama orang yang memiliki sebuah produk. Nah, di situ teman-teman bisa membuat webnya teman-teman untuk mengiklankan produknya tersebut. Dan dari itu juga terhitung dari penghasilannya yang teman-teman iklankan juga mendapatkan intensif begitu. Misalnya teman-teman, satu orang yang buka websitenya teman-teman itu misalnya hanya berlaku Rp1 dalam satu pengguna begitu ya. Satu orang dia buka websitenya kalian, berarti Rp1 juga yang kalian dapatkan di situ. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang programmer yang memang ingin membuat Google dari internet begitu. Saya rasa itu saja. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Saya minta maaf juga kepada Bapak dosen, karena mungkin setiap mata kuliahnya Bapak saya tidak pernah menyaut kalau disebut, karena saya juga lagi ada kesibukan pada saat itu. Dan kalau ingin saya ingin membuka suara juga mungkin terlalu ribut dan akan mengganggu teman-teman yang sedang belajar di kelas. Terakhir mungkin mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.